Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Bu Lila. Hari ini Bu Lila akan mengajarkan kalian tentang pola bilangan. Yang akan kita pelajari kali ini mengenal pola bilangan. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yang pertama memahami pola bilangan, yang kedua mengenal istilah pada pola bilangan. Yang ketiga, menentukan suku pada pola bilangan khusus seperti pola bilangan persegi, persegi panjang, segitiga, Fibonacci, dan Pascal. Dan yang keempat, menentukan suku pada pola bilangan tertentu. Nah, apa sih pola bilangan itu? Pola bilangan adalah kumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Ini ya, Bu Lila punya beberapa contoh pola bilangan. Yang pertama, pola bilangan ganjil. Nah, anak-anak sudah tahu ya bilangan ganjil itu dari 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Di sini kalian bisa lihat kan, ada pola yang sama dan teratur. Dari 1 ke 3 itu ditambah 2. Dari 3 ke 5 berarti ditambah 2. 5 ke 7 berarti 5 tambah 2. Dari 7 ke 9 bertambah lagi 2. Nah, itu ya namanya polanya sama dan teratur. Kemudian yang kedua, pola bilangan genap. Nah, di sini Bu Lila punya bilangan genap dari 2 ke 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, ini juga sama ya. Ternyata polanya itu teratur. Dari 2 ke 4 itu bertambah 2, 4 ke 6 bertambah 2. 6 ke 8 bertambah 2 dan seterusnya. Nah, itu berarti teratur. Yang ketiga ada pola bilangan persegi. Nah, ini pola bilangan persegi dimulai dari 1, 4, 9, 16 dan seterusnya. Kira-kira ini dapat dari mana ya angkanya? Nah, kita lihat ya. Kita misalkan angka-angka tersebut adalah noktah ya, noktah atau titik. Ada 1, 4, 9. Nah, ini Bu Lila contohkan ada 3 aja. Nah, ini nampak kalau noktah tersebut membentuk persegi. Kalau mencari luas persegi, caranya gimana? Nah, mencari luas persegi dengan cara sisi kali sisi ya, kalian ingat-ingat. Untuk yang pertama ini berarti sisinya itu 1. Nah, berarti 1 kuadrat. Kemudian persegi yang kedua, sisinya 2. Ini 2 ke atas 2 berarti 2 pangkat 2 atau 2 kali 2 ya. Jadinya 4. Kemudian persegi yang ketiga nih, sisinya 3. 1, 2, 3 ke atas 1, 2, 3 berarti 3 kali 3 atau 3 pangkat 2. Hasilnya berapa? Hasilnya 9. Nah, dan seterusnya ya. Jadi di sini tuh polanya membentuk persegi. Kalau dibuat noktah seperti itu. Sekarang pola bilangan persegi panjang ada 2, 6, 12 dan seterusnya. Nah, ini angka-angka ini didapat dari mana sih? Nah, kita lihat ya. Bu Lila misalkan angka-angka tersebut sebagai noktah. Oke, di sini 2, 6, 12, nah ya. 2. Nah, ini kita lihat ternyata bentuknya itu ketika kita susun secara rapi membentuk persegi panjang. Kalau luas persegi panjang caranya gimana? Caranya panjang kali lebar. Nah, ini kita lihat ya. Di sini ada 1 kali 2. Oke, di sini yang kedua. 1 kali 2 tadi berapa? 2. Kemudian yang persegi yang kedua, persegi panjang yang kedua ya. Ini di sini 2 kali 3. Nah, luas persegi panjang ini 2 kali 3. Hasilnya berapa? 6. Nah, sekarang tambah lagi titiknya. 1, 2, 3 ke atas juga tambah. 1, 2, 3 ke atas 1, 2, 3, 4 berarti luasnya 3 kali 4. Hasilnya berapa? Hasilnya 12 dan seterusnya. Jadi misalkan nih Bu Lila punya titiknya 4, 1, 2, 3, 4 berarti naiknya 5. Kayak gitu ya. Itu namanya persegi panjang, pola bilangan persegi panjang.
Ada lagi nih pola bilangan segitiga. Nah, kenapa bisa seperti itu? Coba kita buat noktahnya. Nah, nih, kalau dibuat noktah 1, kemudian 3 kita susun. Nah, ini membentuk segitiga. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ya, mencari luasnya artinya itu menghitung jumlah noktahnya. Seperti itu. Yang keenam ada pola bilangan Fibonacci, kemudian yang ketujuh pola bilangan Pascal, nomor 8 pola bilangan aritmatika, dan ke-9 pola bilangan geometri. Nah, untuk kali ini nomor 8 dan 9 akan Budila jelaskan di video selanjutnya ya. Coba sekarang kita lihat pola bilangan Fibonacci. Tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan berikut. Nah, ini adalah bilangan Fibonacci. Kenapa disebut bilangan Fibonacci? Karena angka-angka ini ditemukan oleh ilmuwan matematika yang namanya Fibonacci. Jadi, bilangan tersebut dinamakan bilangan Fibonacci. Kalian bisa searching ya, siapa sih Fibonacci itu? Oke, selanjutnya coba kita lihat kira-kira ada nggak sih polanya yang di sini? Dari awalnya 1, 1. Nah, ini ya, 1, 1. Awalnya angkanya 1, 1. Kemudian selanjutnya 2. Kira-kira dapat dari dijumlahkan. Yang pertama, kemudian yang kedua ini dijumlahkan. 1 ditambah 1 jadinya 2. Nah, itu ya. Ternyata polanya itu dengan menjumlahkan yang di depannya. Sekarang coba kita lihat. 1 ditambah 2 diperoleh 3. Nah, itu jadi pola selanjutnya adalah 3. Sekarang kita lihat lagi. Angka 5 ini dia dapat dari 2 ditambah 3. Hasilnya 5. Begitu seterusnya. 8 didapat dari 3 ditambah 5. Oke, sekarang 13 berarti didapat dari 5 tambah 8. Hasilnya 13. Nah, ternyata polanya seperti itu ya. Jadi, dengan menjumlahkan yang pertama dengan yang kedua dijumlahkan. Sekarang kita lihat 8 tambah 13. Nah, kita lanjutkan ya pola selanjutnya. 8 tambah 13 berapa hasilnya? Hasilnya 21. Oke, sekarang kita tambah lagi nih 13 tambah 21. Hasilnya berapa? 34. Selanjutnya lagi. Nah, 21 tambah 34 hasilnya 56. Nah, begitu ya. Ternyata polanya itu dengan menjumlahkan. Yang pertama dan yang kedua dijumlahin, dapat angka selanjutnya gitu ya. Sekarang ada yang namanya pola bilangan Pascal. Tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan berikut. Nah, ini juga sama ya. Bilangan ini disebut bilangan Pascal karena penemunya adalah Pascal. Kalian bisa searching juga ya tentang Pascal. Bilangan Pascal ini dimulai dari angka 1, 2, ke 4, 8, 16, titik-titik, dan seterusnya. Nah, kira-kira gimana sih? Pola selanjutnya kita lihat ya. Ternyata, 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16. Nah, kira-kira kalian bisa lihat nggak ada pola yang teratur, pola yang sama? Kira-kira gimana? Oke, coba ya. Untuk mendapatkan angka yang seterusnya itu ternyata dengan dikalikan 2. Yang pertama ini kali 2 hasilnya 2. Oke. Kemudian untuk mendapatkan 4, 2 kali 2 hasilnya 4. Selanjutnya berarti sama karena polanya harus teratur. 4 kali 2 hasilnya 8. 8 kali 2 hasilnya 16. Nah, berarti kita bisa mencari 3 bilangan selanjutnya dengan cara mengalikan dengan 2. 16 kali 2 berapa? Nah, 32 ya. Sekarang selanjutnya lagi, kalikan 2 lagi. Dapat 64. 64 dikalikan 2 lagi.
diperoleh 128. Nah, ini ternyata 3 bilangan selanjutnya. Jadi, bentuk bilangan Pascal ini 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya ini sebenarnya awalnya itu bentuknya seperti ini. Nah, ini ya, bilangan Pascal awalnya itu seperti ini. Bentuknya seperti segitiga. Namanya segitiga Pascal. Nah, yang di atas adalah angka 1. Kemudian baris yang kedua ada 1, 1. Kemudian selanjutnya 1, 2, 1. Di bawahnya 1, 3, 3, 1. Di bawahnya 1, 4, 6, 4, 1. Dan seterusnya, banyak ya. Nah, angka-angka ini ada 1, 2, 4, 8, 16 diperoleh dari, nah ini kita lihat baris yang pertama ada angka 1, ya 1. Baris yang kedua kita jumlahkan ada berapa? Diperoleh 2, nah ini ya, setelah 1, 2. Baris ketiga kita jumlahkan lagi, 1 tambah 2 tambah 1, hasilnya 4, nah itu ya. 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 hasilnya 8. Yang terakhir ada 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1 hasilnya 16. Nah begitu seterusnya. Kalau dibuat panjang ke bawah itu hasilnya seperti ini. Nah, itu ya, itu bentuk awal bilangan Pascal sebenarnya seperti ini. Tapi kita sudah susun angkanya menjadi pola bilangan Pascal. Oke, selanjutnya ada istilah pada pola bilangan. Jadi pada pola bilangan ada yang namanya suku. Suku itu urutan bilangan disimbolkan dengan U. Nah, ini ya, disimbolkan dengan U. Kalau suku ke N artinya urutan bilangan ke N disimbolkan dengan UN. Oke, sekarang kita ke contoh supaya kalian paham. Budila punya satu deret bilangan ya. 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Oke. Sekarang kita lihat ya, suku itu urutan bilangan. Nih, suku ke N urutan bilangan ke N. Kalau Budila tanya, U1 berarti urutan bilangan yang pertama. U1 berarti bilangan yang pertamanya apa? Nah ini ya, bilangan pertamanya adalah 1. Kalau ditanya U2 berarti urutan bilangan yang kedua. Bilangan yang kedua adalah 3. Sekarang U3-nya berapa? U3-nya berarti urutannya yang ketiga adalah 5. Coba sekarang Budila tanya kalau U6 kira-kira berapa ya? Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini berarti U6 urutan ke-6 hasilnya 11. Nah mudah ya mencari suku ke N. Sekarang untuk menentukan suku pola bilangan sebenarnya ada 2 cara. Yang pertama dengan menganalisa. Ada pola bilangan umum. Caranya tuh sebenarnya dengan coba-coba aja. Jadi kita untuk mencari pola bilangan itu coba-coba. Kemudian yang kedua ada yang menggunakan rumus. Nah, untuk yang tertentu ada caranya. Jadi menggunakan pola bilangan khusus. Ini ada rumusnya. Ini ya. Sekarang coba kita akan menganalisa beberapa pola bilangan berikut. Yuk kita tentukan pola bilangan umum. Tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan berikut. Oke, di sini Budila punya bilangan 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Ini ya, kita cari ya. Kira-kira polanya gimana sih? Dari 2 ke 4, dari 4 ke 6, 6 ke 8. Coba. Anak-anak diperhatikan kira-kira polanya seperti apa? Ternyata oh, ditambah ya. Jadi dari 2 ke 4 itu dengan ditambahkan 2. Dari 4 ke 6 ditambahkan 2. Dari 6 ke 8 ditambah 2. Jadi pola selanjutnya bertambah 2 juga. Berarti 8 tambah 2 hasilnya berapa? 10. Tambah 2 lagi 12. 12 tambah 2 lagi
14. Nah, begitu ya. Mudah kan mencari polanya. Sekarang lanjut dari 1 ke 3, 9 dan seterusnya. Oke nih, Budila punya bilangan selanjutnya ya. 1, 3, 9 dan seterusnya. Kira-kira untuk pola selanjutnya itu bagaimana ya? Ini ya, dari 1 ke 3 ternyata caranya dengan dikali 3. Nah ini ya, 1 kali 3 diperoleh 3. 3 kali 3 hasilnya 9. Oke, berarti kita sudah menentukan polanya. Polanya berarti dengan dikalikan 3. Kalau tadi ditambah 2, sekarang ternyata dikali 3. Kali 3 berapa? 9 kali 3 hasilnya 27. 27 kali 3 81. 81 kali 3 hasilnya 243. Nah itu ya. Sekarang kita lihat pola bilangan selanjutnya. Nah, di sini bilangannya ternyata ada positif dan negatif. Dari 2, negatif 1, 5, negatif 7, 8, negatif 13. Nah, oke, sekarang kita lihat ya. Ternyata pola ini tidak harus selalu ke bilangan selanjutnya, tapi bisa loncat. Contohnya nih ya, kita lihat dari 2 ke 5, dari 5 ke 8. Kira-kira kalian lihat polanya enggak? Ternyata dari 2 ke 5 itu ditambahkan berapa? Ditambah 3. Dari 5 ke 8 ditambah 3 juga. Nah, ternyata ini polanya loncat ya. Jadi dari suku 1 ke suku ketiga. Kemudian suku kelima ternyata bertambah 3. Nih loncat nih. Berarti untuk pola selanjutnya nih kita loncati dulu ya, negatif ya. 8 tambah 3 hasilnya berapa? Hasilnya 11. Nah oke, kita loncatin lagi. Ini kita kosongin dulu, kita loncat lagi. 11 tambah 3 hasilnya 14. Nah begitu ya. Jadi polanya itu ada yang teratur seperti ini, ada yang tidak teratur seperti ini. Jadi kalian harus pandai-pandai mencari polanya. Oke, sekarang nah ini masih ada satu yang kosong. Kira-kira gimana caranya? Coba ya kita lihat dari negatif 1 ke negatif 7. Nah, dari negatif 7 ke negatif 13. Kira-kira ada nggak polanya? Nah, kita lihat ya, dari negatif 1 ke negatif 7, ternyata dengan dikurangin 6. Negatif 1 dikurangi 6, hasilnya negatif 7. Dari negatif 7, coba kita lihat lagi, kurangi 6 lagi, hasilnya negatif 13. Oke, ternyata kita lihat ada pola di sini. Berarti negatif 13 dikurangi negatif 6, hasilnya berapa? Negatif 19. Nah, kalian harus belajar lagi ya tentang bilangan bulat. Nah, ini ada negatif di sini. Oke, terima kasih. Cukup sekian video dari Budila. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.